Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada chapter 6, pertemuan ke-6. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam memahami teori relativitas. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah pesawat yang di bumi diukur memiliki panjang 120 meter. Jika pesawat itu bergerak dengan kecepatan 0,6 c, hitunglah panjang pesawat menurut pengamat di bumi. Ya. Soal ini pada kontraksi panjang. Kita bahas bersama-sama. Yang diketahui dalam soal V-nya 0,6 c. L0-nya 120 meter. Berapakah L-nya menurut pengamat di bumi? L sama dengan L0 akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka 120 dikalikan akar 1 dikurangi 0,6 C dikuadratkan dibagi C kuadrat, ini 0,36 C dibagi C kuadrat dibagi C kuadrat 1, maka 1 dikurangi 0,36 ya, maka 0,64, jadi akarnya adalah 0,8. Maka panjangnya menyusut atau berkurang atau L-nya sebanding dengan 96 meter. Jadi setelah pesawatnya bergerak menjauhi bumi dengan 0,6 c, panjang yang diukur oleh pengamat di bumi adalah 96 meter. Jadi inilah pada soal nomor 1, demikian cara mengerjakannya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Jarak kota Jogja Surabaya jika diukur oleh pengamat di bumi adalah 300 km. Berapakah jarak kedua kota diukur oleh awak pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Jadi jarak kotanya seharusnya lebih pendek ya daripada orang yang mengukur di bumi. Maka dengan demikian yang diketahui V-nya sama dengan 0,6 c, L0-nya adalah 300 km. Berapakah L-nya menurut pesawatnya? Ya. Maka dengan demikian L sama dengan L0 akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Maka 300 dikalikan akar 1 dikurangi, ini hasilnya 0,36. 1 dikurangi 0,36, 0,64 diakar 0,8 ya. Maka L-nya sama dengan 300 dikalikan akar 0,64, maka 300 kali 0,8 sama dengan 240 km. Jadi kalau kita menggunakan pesawat mengukur jarak dari kecepatan 0,6 c bergeraknya kita dalam pesawat, maka jaraknya akan menjadi 240 km. Jadi soal nomor 1 dengan nomor 2 hampir sama cara mengerjakannya ya. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah kubus yang volume 1000 cm pangkat 3 menurut orang pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c relatif terhadap kubus sejajar salah satu rusuk kubus
Hitunglah volume kubus setelah bergerak. Jadi ini mula-mula 1000 meter pangkat 3 ya, cm pangkat 3 atau kubik. V0-nya adalah 1000 cm pangkat 3. Kemudian V-nya sama dengan 0,8 C, maka tetapan transformasinya menjadi 0,6 ya. Berapakah volumenya? Kalau kita ngambil sejajar pada salah satu rusuk kubusnya. Maka dengan demikian panjang rusuk dari volume kubus adalah V0 sama dengan L0 pangkat 3 sama dengan 1000 cm pangkat 3. Maka L0-nya saja 10 cm ya. Ini adalah panjang mula-mula ya. Maka dengan demikian ya, kita lihat dari perhitungan ini L sama dengan L0 akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Ini adalah tetapan transformasi adanya sebesar 0,6, maka dengan demikian L sama dengan lambda L0 sehingga ya L sama dengan lambda L0 maka 0,6 kali 10 ya. Maka dengan demikian menjadi 6 cm. Maka volume setelah bergerak dengan kecepatan 0,8 C, maka volumenya adalah L0 kuadrat kemudian dikalikan dengan L yang ini ya. Setelah diamati dengan kecepatan 0,8 C, maka 10 kuadrat ya, dikalikan dengan 6 sehingga V-nya setelah kecepatan 0,8 C kubusnya teramati 600 cm kubik ya. Kalau L-nya berkurang panjangnya, maka volumenya juga akan berkurang. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 3. Dihitung dulu rusuknya pada dari volume kubus, baru dimasukkan pada persamaan kontraksi panjang sehingga menghasilkan 600 cm kubik atau pangkat 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah tangki kubus mempunyai volume 1 meter pangkat 3 menurut pengamat diam terhadap kubus. Apabila pengamat bergerak relatif terhadap kubus dengan kecepatan 0,6 C, hitunglah volume kubus yang teramati ya. Ini adalah V0 atau volume mula-mula ya. Maka dengan demikian V0-nya sama dengan 1 meter pangkat 3, kemudian V-nya 0,6 C, maka tetapan transformasinya adalah 0,8. Berapakah V-nya? Panjang rusuk dari volume kubus ya. Maka V0 sama dengan L0 pangkat 3 sama dengan 1 meter pangkat 3 ya. Maka L0-nya saja 1 meter ya. Jadi mula-mula panjang rusuknya adalah 1 cm. Persamaan konstruksi panjang sudah kita lakukan seperti pada soal sebelumnya. Gamanya sudah ada transformasinya, tetapannya, maka persamaannya menjadi L sama dengan gamma L0 sehingga ya L sama dengan gamma L0 berarti 0,8 dikalikan 1, maka panjangnya setelah kecepatan 0,6 C menjadi 0,8 meter kan itu ya. Dari 1 meter menjadi 0,8 meter. Maka volumenya sekarang adalah V sama dengan L0 kuadrat dikalikan dengan L. Maka dengan demikian 1 kuadrat kali 0,8. Maka V-nya sama dengan 0,8 meter pangkat 3. Jadi setelah bergerak dengan pengamatnya bergerak 0,6 C, volumenya berubah menjadi 0,8 meter pangkat 3. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 4, hampir sama dengan soal nomor 3. Kita lanjutkan. Pada pemetaan lahan kompleks panjang 4 km
dan lebar 2,5 km. Hitunglah luas dalam kilometer bila diukur dari udara dengan kecepatan pesawat pengukur 0,6 C searah dengan panjangnya ini. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal P0-nya adalah 4 km, L0-nya adalah 2,5 km, kecepatan pesawatnya 0,6 C. Berapakah luasnya? Ya, maka kita ambil dari sejajar pada panjang lahan. Maka dan demikian P yang diukur dari pesawat adalah P0 sama dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka ini 0,36 ya, C kuadrat bagi C kuadrat 1. Maka dengan demikian P0-nya akar dari 1 dikurangi 0,36. Berarti 0,64 ya. Maka ketemunya 0,8 P0. Jadi setelah diukur dengan kecepatan 0,6 C, panjangnya menjadi 0,8 P0. Maka 0,8 kali 4 sama dengan 3,2 km. Jadi setelah diukur dari udara, itu hasilnya demikian. Maka dari kecepatan V sama dengan 0,6 C, maka tetapan transformasinya menghasilkan 0,8. Dihitung dari sini ya. Nah, ini tadi sudah ada. Maka lambdanya menghasilkan 0,8. Maka dengan demikian ya, dari cara lain boleh kita lakukan. Kalau gamanya ketemunya 0,8 sehingga 0,8 kali 4 juga ketemunya 3,2 km. Ini kalau diambil satu per satu, ini langsung diambil dari 0,6 C. Sehingga luasnya sama dengan P ya. Seharusnya P0 dikalikan dengan L0. Maka A sama dengan P dikalikan dengan L0. L0-nya tetap karena tidak teramati. Maka dengan demikian 3,2 kali 2,5 ketemunya 8 km kuadrat. Jadi beginilah caranya kita menggunakan persamaan kontraksi panjang. Jadi dari 1 sampai 5 adalah seluruhnya mengenai kontraksi panjang. Semoga yang sudah kita bahas bersama ini menjadi pemahaman bagi kita semua dan mudah menyelesaikan persamaan pada kontraksi panjang ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.